lupa nanti disetting DHCP routernya ya. DHCP pada router. Untuk konfigurasinya sama seperti di ini ya. Modul yang DHCP pada router ini sama ya. Nah, interface-nya berapa sesuaikan dengan desain yang kalian gunakan itu. Semama 0/0 atau 1/0 kalian sesuaikan. Untuk konfigurasinya sama ya. Modul yang sebelumnya ini. Untuk routing RIP ini ya. Konsepnya sama seperti routing statik ya. Fungsinya sama. Untuk menghubungkan 2 atau lebih ya, router ya, biar bisa connect. Fungsinya routing ini. Nanti ada VLAN ya. Ada VLAN nanti saya jelaskan juga. Ini. VLAN ini fungsinya untuk ini ya. Nah, contohnya di sini ya. VLAN 2, VLAN 3 ya. Nah, fungsinya VLAN ya untuk setting ya, setiap portnya itu IP-nya berbeda ya. Harus pakai switch manageable ya. Ya nanti harus kalian pahami ya, alatnya menggunakan apa kalau saya setting VLAN. Oh ternyata kalian beli yang switch-nya administrable atau switch yang biasa tidak bisa disetting VLAN ya. Kalau di lab ini ya di lab HJ itu pakai switch administrable. Nah, setiap port 2, port 3, port 4 IP-nya sama. Contohnya 10.5, 10.6, 10.7 dan seterusnya ya. Sesuai dengan jumlah kliennya ya. Kalau saya pakai unmanageable. Kalau saya pakai manageable ya. Di port 2 saya setting VLAN 2. Port 3 saya setting VLAN 3. Itu ya, fungsinya switch manageable ya. Nanti VLAN 2-nya IP-nya berapa? Nah, contohnya di sini. Nah, contohnya di sini ya. Nah, switch PT ini sebagai switch manageable ya. Switch manageable. Nah, ternyata di port 2 ini saya setting IP-nya 12.1 ya. Oh, ternyata port 3-nya ini saya setting 20.1. Oh, ternyata port 4 ini saya setting 16.1. Bisa ya kalau pakai switch manageable ya. Kalau kalian menggunakan switch biasa ya, switch unmanageable tidak bisa disetting seperti ini. Ya, seperti yang saya tampilkan ini. Nanti IP-nya cuma satu aja. Di switch itu aja, backbone-nya di switch itu aja. Ya, contohnya 12.5, 12.6, 12.7 ya seperti itu ya. Satu IP aja. Kalau kalian menggunakan switch administrable. Kalau kalian menggunakan nanti ya kalau semua implementasi di jaringan ya harus menggunakan manageable aja ya. Biar bisa disetting VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4 ya. Nah, ini ya fungsinya VLAN. Nah, semua VLAN 2 ini bagian TU ya. Oh, ternyata VLAN 3 ini bagian lab. Oh, ternyata VLAN 4 ini bagian perpus ya. Bisa dialokasikan seperti itu ya. Biar IP-nya beda-beda daripada IP-nya sama ya. Oh ternyata di TU ini IP-nya sama dengan di perpustakaan ya. Tidak boleh, ini harus beda ini. Ya lingkupnya berbeda. Bisa menggunakan VLAN ya ini fiturnya VLAN. Di switch ada switch manageable tapi ya harus menggunakan switch manageable. Kalau di implementasinya ya. Ini ya nanti saya jelaskan ini. Nanti ada dua desain ya. Desain yang pertama ini, nanti IP-nya bebas. Desain yang kedua, kalian samakan seperti ini. Nah, ini desain yang kedua ya. Untuk routing RIP ya, desain yang pertama, kalian bebas saja IP-nya. Ada dua router ini, IP-nya bebas. Desain yang kedua, IP-nya sesuaikan seperti ini ya. Oh, ternyata /26. Nah, /26 subnet masnya berapa ya? Yang kemarin kalian pelajari subnetting ya. Oh, /30 ini subnet masnya berapa ya? Yang kemarin kalian pelajari subnetting sama Pak Ronald kemarin itu. Nah, nanti ada dua desain ya.
Ini saya praktekkan dulu routing grip ini dulu ya, saya jelaskan. Ini saya stop, saya buka pakai tracer. Di sini saya beri desain 1. Nah, nanti di sini ada desain 2. Nah, desain 2 ini yang paling bawah tadi. Ini untuk routing grip. Ini saya gunakan router PT ya. Nanti kalian gunakan router PT aja, ada 2. Nanti saya contohkan 2 router aja. Yang router 3 itu ya kalian kerjakan aja nanti. Di sini ada komputer 1, komputer 1. Saya menggunakan kabel yang cross ya. Dan di sini harus kalian pahami ya nanti ya untuk portnya itu ya, biar tidak bingung ya. Ya, untuk router ke PC ya, harus kalian tentukan ya. Nah, ternyata ke router ke PC ini 0/0 ya. Nah ini ya. Nah, router ke PC 0/0 ya. Biar nanti kalian saat setting tidak kebingungan ya. Router ke router ya kalian pakai yang 1/0 sama 1/0 seperti ini. Nah, nanti di sini saya contohkan IP-nya 8.1/30 ya. Kalau /30 ini ada 2 IP aja, 2 device. Kalau kalian pakai /30 aman. Di sini saya setting 9.1/24. Ya, total IP-nya 254 ya. 254 device ya atau klien. 10.1/24. Nah, seperti ini ya. Untuk alokasi IP ya. Untuk desain yang kedua ya kalian sesuaikan yang di modul yang paling bawah itu. Saya contohkan desain 1 aja. Nah, seperti ini ya. Pertama kalian setting di router 0. Saya stop. Config. Ya, router 0 ke router 1 ini saya pakai apa yang tadi? 1/0, Pak. Nah, 1/0. Nah, jangan lupa dicentang ya ini ya. On-nya ini dicentang, kemudian ya, kalian ketik 8.1 jangan /24. Kalau /30 ini 252. Nah, seperti ini ya. Ini router ya, jangan lupa di on-cam. Untuk kliennya yang mana? 0/0 ya. Tinggal kalian setting 9.1/24. Ya, kalau /24 ya tetap ya, tidak perlu dirubah belakangnya ini ya. Yang 4 ya, urutan yang keempat digit ini ya. Tidak perlu dirubah. Nah, seperti ini yang pertama ya. Nah, nanti kemudian kalian setting juga di router satunya ya. Saya close. Ini saya buka dulu router satunya. Saya share screen. Nah, ini ya. Di sini saya masuk ke router 1. Saya masuk ke config ya. Kalau router ke router port yang mana? 0/0 atau 1/0? 1/0, Pak. Ya, 1/0. Ini saya samakan ya, biar tidak bingung saat setting nanti ya. Oh, PC ke router 0/0 ya. Ternyata router ke router 1/0 ya. Semuanya itu. Di sini saya setting 8 titik berapa? Ada yang tahu? 2, Pak. Nah, 2. Soalnya /30 ya. Ada 2 IP aja. 252. Ini ya. Kalau semua digambar itu ada 8.1 ya. Otomatis di router 1 maupun di router 2 IP-nya harus sama ya. Tidak boleh beda ya. Semua di router satunya itu 8.1. Nah, di router 2-nya jelas 8.2. Jangan 11.2 atau 12.2. Nanti tidak terhubung nanti. Router 1 ke router 2-nya. Harus satu kelas. Seperti ini ya. Nah, nanti di sini ya kalian sesuaikan aja. Oh, ternyata di router 2-nya ini IP-nya
10 ya, 10.1/24. Pertama ini dulu ya, kalian setting. Nanti kemudian ya saya setting DHCP pada router ya. Nah, untuk UAS nanti ya lebih baik kalian setting DHCP aja. DHCP pada router, DHCP server ya. Lebih baik kalian pakai itu aja. Ya, silakan. Jarak depan gitu aja. Ya, untuk routing script-nya ini nanti pertama kalian setting ini dulu aja ya. 1/0 ini untuk routernya ya, router 1 ke router 2 ya. Untuk 0/0 ini router ke klien ya, ke komputer. Nah, seperti ini. Nanti langkah kedua kalian setting DHCP pada router ya. Jangan sampai lupa ya. Nanti IP-nya harus DHCP. IP-nya harus DHCP. Ini saya masuk ke klien. Ya, CLI ini ya, command line interface. Ini saya N aja ya, mulai dari awal aja. Enable konfigurasi terminal. Ini saya setting dulu ke kliennya ya. Interface berapa? Ada yang tahu? 0/0, Pak. Nah, 0/0. IP address, saya ulangi lagi aja. 9.1. Ini ya, IP DHCP pool A ya. Ini yang router 1 ya, ini B aja ya. Router 1 ini router 2 ya. IP DHCP pool B. Kemudian default router. Kalau kemarin kalian hafal ya tinggal diketik aja. Default router. (9.1). Networknya sama seperti IP address ya. 9.1/24. Jangan lupa di end dulu. Kemudian yang terakhir ini ya, jangan lupa pastikan sudah oke ya, ini aja. Untuk DHCP pada router ya. Ya, konfigurasinya ini, enable konfigurasi terminal, interface-nya apa ya. Sesuaikan dengan desainnya kalian masing-masing. FA 0/0 ini. Nanti IP DHCP pool-nya ini. Oh, ternyata router yang kedua saya tentukan DHCP pool-nya B ya. Untuk router yang satu saya tentukan IP DHCP pool-nya A gitu. Oh, ini kebalik ya. 9.1 ini ya. Seharusnya 10 ini. Nggak apa-apa ini ya, saya balik aja ya. Ini ya, 9.1. Ya, ternyata kebalik ini. Ini ya, ini saja saya tukar IP-nya. Ya, router 0 10 titik sekian, ya router satunya ini 9.1 ya. Ya, saya tukar IP-nya aja. Nah, router 1 sudah ya. Kemudian router 0 ya. Ini saya stop, saya screen ini. Di sini harus saya ganti nih ya, 9 ini saya ganti 10 ya. Kan tadi saya keliru ya, kebalik ya, IP-nya. Seharusnya router 0 ini 9, ya router satunya 10. Ya, kebalik. Tinggal diganti di sini aja. Masuk ke CLI, boleh diulangi lagi, silakan. Enable konfigurasi terminal. Interface FA 0/0, IP address diulangi lagi nggak apa-apa. 10.1/24. IP DHCP pool A ya. Ini router 0 ya. Default routernya ikut ke 10 ya. 10.1. Nah, networknya seperti IP address ya. Tinggal kalian ketik aja 10.1. 24
N aja, lalu terakhir yang ini aja. Nah, ini aja ya, untuk DHCP pada router. Nanti wajib ya kalian tambahkan ini dulu ya. Nah, 1/0 ini harus kalian setting IP statik. IP statik dulu. Kalau di sini tidak ada IP-nya, ya router 0, router 1-nya tidak terhubung. Router 1 maupun ke router 0-nya ini tidak terhubung. Pastikan ini sudah disetting statik dulu ya. Nanti kalau 0/0 ini bisa di sini bisa atau di CLI bisa ya. Nah, pastikan di sini sudah tersetting ya. Di router 0 maupun router 1 ya. Nah, DHCP routernya sudah ya. Nah, kemudian saya cek di klien. Ini saya cek klien PC 0 ya. Dapat IP atau tidak ini? Ya, dapat IP atau tidak? Desktop, IP konfigurasi, ini ya. Saya masuk ke DHCP. Ya, 10.2 ya, sudah sesuai ya. 10.2/24, gateway-nya 10.1 ya. Ini untuk router yang ke 0 ya. Nah, pastikan di desain kalian ya harus seperti ini ya, DHCP-nya sudah berhasil. Nah, kalau sudah, saya masuk ke PC 1, dapat DHCP atau tidak? Saya cek dulu. Ke PC 1, saya share screen. Ke desktop, IP konfigurasi, ke DHCP ya. Pastikan sudah 9.2 ya. Seperti ini ya. /24 9.1 yang kalian setting IP DHCP poolnya itu ya. IP-nya berapa ya. Sesuaikan. Kalau sudah saya coba ping ya. Ping ini PC 1 ini IP-nya 9.2. Saya ping ke PC yang ke 0. 168.10.2 ya. Nah, ternyata destination tidak bisa ya. Nah, seperti request timeout gitu ya. Nah, ini request timeout. Atau yang tahu belum disetting apa? Routingnya Pak. Ya, routing RIP-nya ya. Di sini cuma saya setting IP statik di ether-nya router 0 ke router 1. Habis itu saya setting DHCP pada router ya. Cuma 2 aja ya. Kurang 1 ya. Langkah ketiga baru saya setting routing RIP-nya ya. Nah, routing RIP-nya di dalam router ini ya. Ini di PC. Saya close saja. Nah, berarti di sini ya. Pertama setting IP statik ya. Antar router. Nah, kemudian yang kedua setting DHCP router ya. Yang ketiga, setting routing RIP-nya. Ini masuk ke langkah ketiga. Ya. Ini harus kalian perhatikan. Pertama yang ini, ternyata berhasil. Ya. Coba yang kedua, ternyata sudah dapat IP DHCP. Ya. Yang belum routing RIP-nya ini. Ya. Saya setting dulu router 0. Ya. Saya stop, saya share screen. Nanti kalian catat aja ya. Nah ini ya, ada routing RIP ya. Ini statik, ini RIP. Ini kalian daftarkan ya. IP-nya semuanya itu 3 IP itu ya. 8.0, 9.0, sama 10 ya. Ini untuk router 0 ya. Untuk router 1 ya sama ya. Ini saya close. Saya coba klik router 1, baru saya share screen. Ini ya, router 1 ya. RIP, ya ini sama. 8.0, 9.0, sama 10. Nah ini ya, pastikan di setiap router sudah terisi seperti ini. Ternyata ada 3 IP, ya kalian 3 IP. Oh ternyata ada 5 Pak, ya kalian tambahkan lagi IP-nya berapa lagi IP-nya. Sesuai dengan desain yang
kalian kerjakan itu. Ini ya, ada 3 ya. Kemudian saya coba. Saya coba kirim ya. Kirim surat ya. PC1 ke PC0. Ini saya cek. Nah, berhasil ya. Berhasil, saya coba ke PC0 ya. Saya kirim surat berhasil, saya coba ke command from ya. CMD ping 192.168. Nah, coba ke 10.1 ya, ke DB dulu aja. Nah, bisa ya. Ke routernya sendiri bisa ya. Saya coba ke kliennya ya, ini ya. 9.2 ya. Nah, pastikan seperti ini ya. Untuk routing RIP-nya ini sudah berjalan ya. Untuk routing RIP-nya. Ya, untuk routing RIP-nya ini sudah berjalan ya. Bisa di CMD silakan atau kirim surat silakan ya. PC0 ke PC1 gitu. Ini untuk routing RIP-nya ya. Pastikan sudah dapat IP DHCP dulu ya. Jangan statik ya, nanti saya cek. Ya lebih baik pakai DHCP aja ya, lebih tidak lama-lama waktunya itu kalian setting ya. Daripada kalian statik saat UAS ada 60 komputer ya, kalian IP statik gimana nanti waktunya habis. Lebih baik kalian DHCP aja, tinggal di klik DHCP aja setiap komputer, selesai. Ini ya command from-nya ini berhasil. Ya, pastikan 3 ini sudah di setting ya. Dari sini ada yang ditanyakan silakan. Nanti untuk desain yang kedua ya kalian buatkan 3 ini ya, sesuai gambar yang paling bawah tadi itu. Ya, komputernya ada berapa ya? Ada 3 ini. Nah, ini aja ya, tinggal kalian kerjakan di sini. Satu file ada 2 desain ya. Silakan ada yang ditanyakan. Kelas 3A, 3B, 3C, 3E. Silakan. Biar nanti tidak bingung saat kalian ngerjakan ya tugasnya. Kalau ada yang belum paham boleh bertanya ya, silakan. Sudah paham semuanya? Nanti untuk tugas routing tripnya ini ada 2 ya desainnya. Nah, tinggal kalian tambahkan kabelnya, IP-nya berapa. Gitu. Habis itu kalian setting. Nanti untuk tugasnya ini, nah di sini ada 5 ini IP-nya ya. Nah untuk routing RIP-nya tinggal kalian daftarkan ya. Router 0 ini ada 5 IP, router 1 ini ada 5, router 2-nya ini ada 5 ini. Kalau tadi kan ada 3 aja. Nah ini aja ya, 3. Oh ternyata di sini ada 3 router ya, otomatis ada 5 IP-nya. Ya tinggal kalian setting aja ini. Ini untuk desain yang kedua ya. Ini desain yang ke-1, IP-nya bebas saja, silakan. Tidak boleh sama dengan teman yang lain. Dari modul ini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke VLAN, silakan. Ya, Yohanes ada yang ditanyakan? Stefania? Nggak ada, Pak. Tidak ada ya. Nanti kalian coba dulu. Nanti bisa diskusi sama teman sekelas atau beda kelas silakan ya. Nanti semua kebingungan silakan bisa konsultasi ke saya. Ini untuk routing RIP-nya ya. Nah, saya masuk ke VLAN ya. Nanti di sini saya setting 2 VLAN aja ya, router, switch, hub-nya ada 2, VLAN 2 sama VLAN 3 ya. Saya setting 2 VLAN aja ya.
Ini saya stop, saya share screen, Cisco ini ya. Ini saya file new aja. Nah, di sini VLAN ya. Di sini desain 1 ya. Nanti di sini ada desainnya kedua. Nanti di sini ada router PT, kalian pakai router PT aja. Ya, router PT, kemudian switch PT aja. Ya, switch PT. Nah, di sini ada hub-nya ya. Hub-nya ada 2. Kliennya ada 1 ya, tiap hub ini ya. Di sini saya beri kabel yang strap. Nah, ini ya, harus kalian tentukan ya. Ya, 0/0 ya, kalau di modul ya seperti ini ya. Oh, kalau di modul seperti ini ya nanti ya. 0/0 ke 2/1 ya. Nanti bisa kalian cek di modulnya. Nanti cross 0/1 ke hubnya. Kemudian 1/1 ke hubnya ini. Nah, sesuaikan yang ini ya. Nah, untuk cek portnya ini yang dipakai berapa, bisa diklik ini aja. Oranye ini aja. Oh, ternyata switch ke hub 0 ini 0/1 ya. Switch ke router ya. Ternyata 2/1 ya, bisa dicek di sini. Tinggal diarahkan ke warna yang merah, oranye atau yang hijau ini. Di sini saya gunakan lagi yang kabel yang straight ya, untuk ke klien. Di sini saya buat 2 aja ya, VLAN 2 sama VLAN 3. Nah, seperti ini ya. Nah, saya tentukan IP-nya, saya contohkan ini 2.1/24. Untuk VLAN 2 ya, IP-nya sekian. Untuk VLAN 3, saya setting IP 3.1/24. Nah, seperti ini ya. Yang saya setting 2 VLAN aja. Nah, ini masih merah ya. Potnya belum dinyalakan. Ya. Kalau yang switch ke hub, hub ke PC ini sudah otomatis nyala ya. Nah, nanti jangan bingung nanti ya. Kalau merah ini kenapa Pak? Ya, ini belum. Kalau di router ini belum diaktifkan ya. Potnya harus centang ya. Nah, saya setting routernya dulu. Saya klik, saya stop. Ini ya, saya masuk ke router. Nah, ini 0/0 ini belum di on kan ya. Nah, centang aja ini. Cukup dicentang aja. Nah, 0/0-nya cukup dicentang aja, tidak perlu diberi IP. Nanti otomatis di router kalian warna hijau ya. Kalau sudah di on kan ya. Kalau sudah kalian masuk ke klien CLI ini ya, CLI. Ini saya N aja. Nanti bisa kalian cek di modul yang poin ke yang nyalakan interface-nya kan poin ketiga ya. Ya, poin ketiga bisa kalian cek di modul yang VLAN. Nah, kemudian kalian masuk ke poin keempat ya. Nah, VLAN 2 itu ya. Nanti pertama kalian enable dulu aja, kemudian konfigurasi terminal. Nah, tadi router ke switch-nya port berapa tadi? Interface berapa? Ada yang tahu? Interface FA 0/0 ya, titik 2 ya, VLAN 2. Nah, seperti ini ya. Untuk VLAN nanti ada tambahan ya, titik sama 2 ya. Kalau VLAN 3, titik 3. Kalau VLAN 4, titik 4, dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian satu key 2 ini ya.
Nah ini ya, bisa dicek di modulnya ya. Terus IP address ini. VLAN 2 ini IP address-nya 2.1/24. Ya, kemudian di N aja. Ini Nusadon nih, Nusadon dulu aja. Nusadon, kemudian di N aja. Ya, kemudian yang terakhir ini. Pastikan sudah oke ini ya. Tadi dari sini ya. Ya, enable konfigurasi terminal, interface-nya di belakangnya diberi 2 ya. Kalau VLAN 2 ya. Kalau VLAN 3 ya diganti aja. Nanti sesuaikan IP-nya berapa VLAN 2. Ternyata VLAN 2 ini IP-nya 2.1 ya. /24. Nah, ini jangan di-close dulu ya. Ini sekalian disetting VLAN yang ketiga ya. Tinggal ke enable aja. Kemudian konfigurasi terminal seperti yang tadi aja ya. Ini interface berapa? Ada yang tahu? 3 ya. 0/03. Kemudian nah, tinggal arah atas saja. Ini yang ketiga ya. Arah atas lagi, IP address kalian cari ya. Ini tinggal di rename aja ya, 3.1 tergantung IP-nya ya yang di modul itu ya. Oh ternyata ada yang 12.1, 16.1, ya sesuaikan aja. Nanti slash-nya berapa, sesuaikan di sini ya. Kalau slash 26 berapa, tinggal dirubah di sini. Kalau slash 24 ya seperti ini aja. Kalau slash 30 ya 252 seperti ini ya tentunya. Tinggal dirubah di sini aja. Kalau sudah saya enter ya Nusadon aja. Saya N aja, lalu saya yang terakhir ini. Tinggal oke ya. Ini sudah ini ya. Ini VLAN-nya di router sudah di setting. Nah, kemudian saya setting di switch-nya ini ya. Di switch-nya. Ini saya close, saya screen ini ya. Sudah hijau ya. Ini sudah saya, portnya sudah saya centang ya, otomatis hijau. Ini sudah saya setting. Ya, pertama tadi setting VLAN di router ya. VLAN ID itu ya. Kemudian setting switch ya, modenya ya, mode akses. Ada yang trans itu ya. Nah ini ya. Yang ketiga setting DHCP router. Yang keempat ya, kalian cek IP DHCP-nya di klien. Ya, kemudian coba hubungkan ke klien yang lain ya. Ping atau kirim surat gitu ya. Yang lain. Nah, ada ini ya. Ada 4 ya. 1 sudah. Sekarang saya ya masuk ke langkah kedua ya. Setting switch mode akses ini ya. Nanti akses ini dari switch ke klien ya. Modenya akses. Kalau trans ini switch ke router ya. Switch ke router ini. Ini harus dicek dulu ya. FA berapa ini ya. Oh mode trans ini saya setting di FA 2/1. Kalau mode akses nanti ada 2. 0/1 sama 1/1 ini harus diperhatikan ya. Sebelum kalian setting dulu ya. Jangan disamakan di modul ya. Oh ternyata di kalian ini settingnya beda. Iya kalian samakan dulu. Desainnya kalian masing-masing ya. Jangan disamakan interface-nya yang di modul. Kalau sama ya boleh disamakan di modulnya. Kalau interface-nya beda ya kalian sesuaikan aja. Pertama saya klik switch-nya, kemudian saya stop, saya screen, saya masuk ke config ini, saya masuk ke CLI aja ya. Tidak saya setting di config aja. Kalau config ini
tergantung ya. Oh ternyata switch ke router ya saya pakai ini 2/1. Oh switch ke VLAN 2. Oh ternyata saya pakai yang 0/1. Oh kalau yang VLAN ketiga saya pakai yang 1/1 ini. Saya biasanya pakai CLI aja ya, lebih mudah di CLI. Enable aja. Ini konfigurasi terminal. Nah, nanti bisa dicek di poin ke-4 ini sudah ya, poin ke-4. Poin ke-5 sudah, VLAN ketiga. Poin ke-6, setelah menyiapkan sub interface dan IP portnya masing-masing, maka yang akan dilakukan berikutnya adalah konfigurasi pada switch-nya ya. Nah, ini diaktifkan. Nah, diaktifkan nanti ini nanti ada NO1 aja. Atau portnya dicentang bisa. Nanti saya menggunakan ini aja. Interface tadi switch ke router saya pakai 2/1 ya. FA 2. Ya ini ya. Switch portnya ini modenya ini terus. Nah, seperti ini. Kemudian di N aja. Saya coba 01 aja. Sekalian saya aktifkan. Ya. Boleh dicentang silakan atau di nusadon silakan. Ya. Saya N, kemudian saya seperti yang tadi ya. Pastikan sudah oke ya. Ini switch ke router aja nih ya. Switch ke router. Masih switch ke router ya. Switch ke hub. VLAN 2, VLAN 3 belum. Ini masuk ke VLAN 2 dulu ya. Enable. Konfigurasi terminal. Interface. Ada yang tahu interface berapa? FA 0/1 ya. Di sini saya switch modenya akses. Nanti bisa kalian cek di modul ini ya. Nah, paling bawah ini. Ya, modenya akses. Nah, saya arah atas lagi, modenya saya hapus. Nah, saya tambahkan VLAN 2 ya. Sesuaikan dengan VLAN-nya. Kemudian di nusadon bisa. Kemudian di N aja. Nah, tinggal yang terakhir ini. Ini untuk VLAN 2 ya. VLAN 2 sudah. Di setting di switch. Nah, sekarang VLAN 3 ya. Enable lagi. Konfigurasi terminal. Ya, interface berapa gitu ya. FA 1/1 ya. Di sini saya arah atas lagi aja. Mode akses. Kemudian yang beda yang ini aja. Akses VLAN yang ketiga ya, jangan 2 ya. Ya nanti bentrok ya. Ya, VLAN 2 sendiri, VLAN 3 sendiri, VLAN 4 sendiri, seperti itu ya. Ini saya enter aja. Kemudian nusadon aja. Nah, kemudian di N, ya, tinggal dijalankan ini. Pastikan sudah oke ya. Ini untuk building konfigurasinya. Nah, ini ya. Dari atas ini, yang tadi yang ini ya. Nah, ini ya. Ini portnya switch ke router ya. VLAN 2 yang ini ya, VLAN 2. VLAN 3 yang bawah ini, yang tadi saya setting. Ini langkah kedua ya, langkah kedua kalian setting di sini, di CLI aja. Di CLI aja. Kalau sudah saya close. Nah ini ya, langkah 1, langkah kedua sudah ya. Langkah 1, langkah kedua sudah.
Yang belum langkah ketiga, setting DHCP router. Setting DHCP router ini sama seperti setting modul yang sebelumnya ya, DHCP pada router. Itu ya. Tinggal saya klik routernya, saya stop, saya screen ini ya. Ini sudah masuk ke CLI ya, ini DHCP. Tinggal kalian enable aja. Nanti bisa kalian cek di modul poin ke-9 ya. Ini ya. Di sini tidak perlu kalian mengulangi lagi IP address berapa, langsung ke IP DHCP pool-nya aja. Ya, langsung ke IP DHCP pool aja. Enable konfigurasi terminal, jangan lupa. Nah, kemudian ke IP DHCP pool. Untuk VLAN 2 saya A aja ya. VLAN 3 B, VLAN 4 C bisa ya. Nanti bisa pakai C aja. Untuk desain yang kedua ya. VLAN 4-nya ya. Di sini default routernya tadi IP saya 2.1 ya. 2.1. Networknya ya seperti ini ya. 2.1/ berapa. Sesuaikan dengan IP kalian masing-masing. Kemudian ini sudah, ini saya exit aja ini. Saya pindah ke IP DHCP pool B ya. Ya, default routernya di sini 192.168.3.1 ya. Saya arah atas, networknya saya ganti 3 ini. 2.1 saya ganti 3.1. Nah, kemudian saya N aja. Nah, tinggal dijalankan aja. Ini yang langkah ketiga ya. Settingnya di sini aja ya. Enable dari sini. Nah ini ya. Konfigurasi terminal, tidak perlu kalian IP address, IP-nya berapa, subnet masnya berapa, langsung ke IP DHCP pool-nya aja ya. Pool A, IP-nya berapa, pool B, IP-nya berapa. Sesuai dengan VLAN 2, VLAN 3-nya ya. Kalau VLAN-nya ada VLAN 4, kalian tambahkan lagi di sini. IP DHCP pool B, pool C ya, pool C ya. Kan ada 3 VLAN-nya. Pool C, IP-nya berapa ya. Sesuaikan dengan IP yang di modulnya ya, paling bawah sendiri itu ya. Ini langkah ketiga ya. Saya close. Ini ya, 1 sudah ya, 2 sudah, 3 sudah. Ini yang keempat, yang terakhir ya. Saya cek IP-nya di sini. Sudah IP DHCP-nya berhasil atau tidak? IP-nya sesuai atau tidak ya? Bisa dicek di PC 0 maupun ke PC 1 ya. Di sini saya cek PC 0 dulu. Saya stop. Saya screen ke PC 0. Saya masuk ke desktop ya. Ke IP konfigurasi. Ke DHCP. Pastikan sudah IP 2.2 ini ya. Kalau tidak seperti ini ya, tidak sesuai, coba kalian cek di switch-nya atau di routernya. Ada masalah atau tidak di VLAN-nya gitu ya. Ya, VLAN-nya ini ikut ke DHCP-nya juga. Ya, DHCP pool A, pool B itu ya. Ini pastikan seperti ini ya. 2.2 sudah ya. Yang sebelahnya itu 3.2 ya. Kemungkinan itu. Ini saya screen ke PC 1, desktop, IP konfigurasi. Nah ini. Ini harus 3.2 ya. /24, gateway-nya sudah betul ya. Coba saya ping ke gateway-nya ya. Gateway-nya 3.2 ya. Berarti IP-nya 3.1. Nah ini ya gateway-nya ya. Kalau gateway-nya 2.2, 2.1. Ini saya coba ngeping ke PC yang lain ya, 2.2 ya. Ya, coba dulu ya. Nah, bisa ya. Coba lagi. Ya, bisa ya. Ke gateway-nya bisa, ke PC 0-nya sudah bisa ya, 2.2 ya. Pastikan punya kalian bisa ke gateway berhasil,
ke PC yang lain, VLAN 2 atau VLAN 4, bisa semuanya ya. Pastikan sebelum kalian upload tugasnya ya di Classroom-nya. Ini yang PC 1 ya. Saya coba ke PC 0 ya. Ya, saya coba lagi ke PC 0 ya. Saya screen, saya masuk ke desktop ini ya 2.2. Nah, ini harus saya ping ya ke CMD ya. 2.1 dulu ya. Nah, ini. Oh, ternyata ke gateway-nya berhasil ya. Otomatis ke yang lain harusnya bisa ya. Ya, coba dulu ini. Pin 192.168.3.2 ya. Nah, ini pastikan berhasil seperti ini ya. Sebelum kalian upload tugasnya ya. Ini ya, pastikan sudah berhasil ya. Nah, beda IP-nya ini ya, 2.1 ya. 2.2 sama 3.2 ya, beda IP-nya. Nah, pastikan seperti ini ya. Atau kalian kirim surat silakan. Atau saya kirim surat dari PC1 PC0 PC0 ke PC1 ini. Nah, saya cek ya berhasil semuanya. Nah, ini ya ada 4 ya. Kalau di routing RIP-nya itu ada 3 ya, 3 langkah. Ya, setting statik di routernya, kemudian DHCP routernya, kemudian setting routing statik, routing RIP-nya itu ya, yang tadi itu ya. Kalau VLAN ini ada 4 ya. Jangan lupa cek IP DHCP-nya berhasil atau tidak ya. Coba kalian hubungkan ya, ngeping ya ke gateway-nya dan ke PC yang lain ya, atau klien yang lain. Pastikan terhubung semuanya ini ya, jaringan yang kalian buat ini. Dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Yang offline ada, yang online ada yang ditanyakan. Ya, nanti untuk UAS kalian ya, dari pengenalan paket tracer sampai VLAN ini ya, kalian pahami ya, settingnya seperti apa ya. Oh, ternyata kalau VLAN harus di router dulu, habis itu switch-nya, switch manageable ya. Harus menggunakan switch manageable ya, kalau VLAN ya. Tidak boleh menggunakan switch biasa ya. Kalau switch biasa seperti hub itu ya. Cuma satu IP aja yang disebarkan. Kalau switch manageable, tiap port bisa di setting IP berbeda-beda, yaitu kalau pakai switch manageable ya. Bisa ada fiturnya VLAN-nya juga. Ya, dari sini yang online ada yang ditanyakan, silakan. Iya, Pio, Yohanes, Gisela. Ya, Giovanni, yang lain ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan, Yohanes. Saya masih bingung yang bagian itu tadi, Pak, yang misalkan menghubungkan dari router 0 ke switch begitu, Pak. Yang bagian itu tadi saya. Router 0 ke switch ini ya? Ya, Pak. Yang saya blok ini ya? Iya, Pak. Nah, sebelumnya kalian tentukan dulu ya. Ini ya, ini saya hilangkan ya kabelnya ya. Nah, tadi saya setting di switch-nya itu 2/1 ya. Di sini harus kalian tentukan dulu. Ini saya pakai yang strike 0/0 ya. Tadi saya setting 0/0 ya, yang saya hidupkan. Ya, Pak. Di sini kalian tentukan dulu ya. Ini. Boleh kalian urutkan ya, 0/1, 1/1 sama 2/1. Boleh. Kalau di modul ini 2/1 untuk switch. Untuk switch ke hub 0 di modul 0/1. Kalau switch ke hub 1 yang di modul 1/1. Bisa saya tampilkan di modul ini ya. Ini tadi saya samakan. Nah, ini ya, ntar saya tampilkan di bagian ini. Ini bisa dilihat ya, Yohanes ini ya. Interface FA 2/1 ini ya. Ini saya hubungkan switch ke router ya.
Nah, ini saya samakan. Kalau beda boleh, tapi di sini harus dibedakan. 2/1 ya. Nah, ini saya samakan juga ya. Nah, ini 0/1 ini ke PC0. VLAN 2 ya. 0/1. 1/1 saya gunakan ke VLAN 3 di bagian switch-nya ya. Boleh kalian urutkan silakan ya. Kalau switch ke routernya 0/1 Pak, boleh. Yang kalian ganti yang ini aja. Ya, 0/1. Untuk VLAN 2-nya bisa diurutkan silakan. 1/1 ini ya. Yang saya blok ini bisa kalian ganti 1/1. Tapi kalian arahkan ke VLAN 2. Boleh nanti VLAN 3-nya diurutkan lagi 2/1 silakan. Yang tadi itu saya sesuaikan yang di modul ya. Biar nanti kalian tidak bingung dulu. Boleh kalian beda silakan ya. Di sini aja yang diganti ya. Interface-nya aja. Untuk settingnya sama ya. Itu aja Yohanes. Ya Pak, itu aja. Makasih Pak. Ya, tadi saya samakan. Boleh nanti desain satunya kalian samakan. Desain 2-nya kalian bedakan boleh. Biar nanti punya perbedaan, ternyata ya sama aja. Kalau portnya ini beda, tapi settingnya ini sama aja kok. Ya. Ini fungsinya yang ini ya, sudah saya beri deskripsinya ini. Kalau mode ini fungsinya seperti apa? Ya. Ini untuk meneruskan perintah dari router. Ya. Kalau mode akses beda ya, untuk ke klien atau ke hub, ya. Hub ke klien. Ada yang lain silakan. Nah, ini ya DHCP-nya harus ada, kemudian ping ya. Ini ping ke gateway, jangan lupa ke ping ke PC yang lain ya. Sebelum kalian kumpulkan ini ya. Desain satunya boleh bebas, silakan. Desain 2-nya ikutkan IP ini ya. 12, 20, 16 ya ini ya. Ada 3 VLAN ya. Tinggal kalian tambahkan aja ini. Nah, semua kalian pakai ini ya, tinggal kalian tambahkan aja. PC baru, ya saya pakai kabel yang strike. Ya. Oh, ini ya, belum ada hubnya ini. Nah, ini saya contohkan semua ini desain yang kedua itu. Nah, tinggal kalian tambahkan aja. Ya ini harus kalian tentukan ya. Oh ternyata untuk VLAN yang keempat. Ya, untuk mode aksesnya saya setting 3/1. Ya, ini harus diperhatikan. Nanti untuk UAS-nya ya kalian harus perhatikan ya. Jangan samakan yang di modul ya. Beda nanti ya. Interface-nya ternyata di desain kalian beda. Kalian samakan kok gagal interface ini. Ya, beda ya. Tidak boleh disamakan. Dicek dulu ya interface-nya gimana. Nah, ceknya di sini aja, klik aja. Nah, nanti muncul. Oh, ternyata yang port yang digunakan yang ke 3/1 ini aja. Ini aja ini VLAN 3. Ya, VLAN 4 ini. VLAN 4. Semua saya setting IP-nya 4.1/24 ya, seperti ini. Tinggal ditambahkan. Nah, ini untuk desain yang kedua di sini. Ada yang ditanyakan lagi, silakan. Yang lain, nanti saat mengerjakan tugas atau nanti saat ujian, ya, biar paham ya. Mungkin saya adakan tanggal 4 ini, 4 Januari, jamnya sesuai dengan sekarang itu ya. Kalau dimulai jam 9.10 ya, kalian siapkan laptopnya, pakai tracernya, nanti UAS-nya online. Ya. Nanti saya share soalnya ya, di classroom-nya. Nah ini ya, bisa kalian screenshot ya. Desain 1, IP-nya bebas. Yang kedua, IP sesuai dengan modul ya. Nanti UAS-nya online, saya jadwalkan tanggal 4 Januari. Nanti kalau semua ada perubahan, nanti saya konfirmasi di ketua kelasnya masing-masing ya. Ya pastikan kalian siapkan laptopnya atau komputer, notebook silakan.
aplikasi paket tracer yang versi yang ke-6. Dan dipelajari dari modul pengenalan paket tracer sampai VLAN ya. Ya, modul terakhir VLAN. Kalian fokus ke paket tracer aja ya. Mikrotik ya tidak perlu ya. Tidak usah untuk UAS-nya ya. Ya, kalian pahami modul-modul paket tracer-nya itu ya. Ada yang ditanyakan silakan. Nanti ada sisa waktu bisa kalian kerjakan tugasnya silakan. Jangan lupa di screenshot atau di foto silakan. Pak, mau tanya Pak, yang di setting VLAN di router tadi itu perintahnya encapsulation apa Pak? .10 atau .LG? Nih, saya tampilkan di modul ya. Oh baik Pak, makasih Pak. VLAN atas ini ya. Nah ini ya. Ya, nanti yang ini tidak perlu ya. Bentar. .1Q2. Langsung ke sini aja. Tadi ada lagi ya, ada yang dot itu ya. Nah ini ya. Nah, ini tidak perlu ya, ini. .1 ya. Ini tidak perlu aja. Tidak usah, di skip aja ya. Ini saya besarkan, ini ya. Ini tidak perlu ya, yang atas ini. Langsung ini aja. .1Q2. 2 apa? VLAN ID-nya berapa ya? Kalau VLAN ID 3, .1Q 3, .1Q 4, 5, dan seterusnya itu. Sesuai dengan VLAN-nya yang akan disetting. Seperti itu ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Yang .1 ini skip aja ya. Tidak usah dijalankan. Langsung ke sini aja. Ada yang lain? Silakan. Ya, silakan absen dulu ya. Ini nama kelas di chat. Di chat NIM nama kelas. Silakan kalian diskusi sama temannya, silakan. Satu kelas, beda kelas, silakan. Ya. Kalau diskusi belum paham juga ya bisa konsultasi ke saya. Nanti jangan lupa ya, belajar untuk UAS-nya minggu depan ya. Mungkin saya adakan online aja ya. Saya share soalnya, silakan dikerjakan, desain, disetting, saya beri waktu, diupload gitu. Ya pastikan laptop sama aplikasinya aman ya sebelum ujian dimulai gitu ya. Hari H-1, H-2 disiapkan laptopnya. Aplikasinya juga. Silakan absen dulu nih nama kelas.